Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Niati. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penganggaran untuk Perencanaan dan Pengendalian. Di mana pengertian anggaran di sini, anggaran adalah rencana tertulis yang merinci proyek pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sebagai alat untuk manajemen yang fundamental, anggaran berfungsi sebagai pedoman strategis bagi organisasi dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Dengan adanya anggaran ini, maka manajemen dapat merencanakan kegiatan operasional seperti mengendalikan biaya serta mengevaluasi kinerja keuangan secara sistematis dan terukur. Kemudian, anggaran tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan tujuan, prioritas, strategi, dan organisasi. Dalam konteks bisnis, anggaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis masing-masing dengan fokus tujuan yang berbeda. Misalnya, anggaran operasional berfokus pada pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan kegiatan sehari-hari perusahaan seperti biaya produksi, gaji karyawan, dan biaya pemasaran. Sementara itu, anggaran investasi merencanakan pengeluaran untuk aset jangka panjang seperti pembelian mesin, pengembangan produk, dan experience ke pasar baru. Di sisi lain, anggaran kas mengelola arus kas masuk dan keluar, memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan anggaran, di mana tujuan anggaran dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi kinerja. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang masing-masing dari tujuan tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan merupakan proses penetapan tujuan untuk merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam konteks anggaran, perencanaan melibatkan pengidentifikasian sumber daya yang diperlukan, baik itu finansial, manusia, maupun material untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian, di mana definisi dan pentingnya pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Dalam konteks anggaran, pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu definisi dan pentingnya koordinasi, di mana koordinasi adalah proses mengintegrasikan berbagai aktivitas dan sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi koordinasi antar departemen. Kemudian yang keempat yaitu definisi dan pentingnya evaluasi, di mana evaluasi kinerja adalah proses menilai sejauh mana kinerja individu atau departemen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Anggaran menjadi dasar untuk melakukan evaluasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran dibagi menjadi yang pertama yaitu proses pembuatan anggaran, di mana kita terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan. Seperti langkah pertama dalam pembuatan anggaran adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat tercapai secara relevan dan berbatas waktu atau SMART. Misalnya sebuah perusahaan dapat menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam tahun anggaran mendatang. Kemudian yaitu pengumpulan data, di mana mengumpulkan data atau historis dari proyeksi untuk pendapatan dan pengeluaran. Data ini dapat mencangkup laporan keuangan sebelumnya, tren pasar, dan analisis kompetitor. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan anggaran. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, manajemen menyusun anggaran dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, perubahan pasar, dan kebijakan pemerintah. Kemudian review dan revisi. Setelah anggaran disusun, perlu dilakukan review untuk memastikan bahwa anggaran tersebut realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yaitu persetujuan anggaran, di mana anggaran yang telah direvisi kemudian diajukan untuk disetujui oleh pihak
yang berwenang seperti dewan direksi atau pemegang saham. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak setuju dengan rencana yang telah disusun. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran operasional, di mana anggaran ini menggambarkan rencana pendapatan dan pengeluaran untuk kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya anggaran untuk biaya gaji, sewa, dan utilitas. Kemudian yang kedua dari jenis anggaran yaitu anggaran investasi, di mana anggaran investasi ini dapat merencanakan pengeluaran untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Misalnya sebuah perusahaan yang berencana untuk membeli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yaitu anggaran kas, di mana dalam mengelola arus kas masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas organisasi. Contohnya anggaran kas dapat mencangkut proyeksi penerimaan dari penjualan dan pengeluaran untuk biaya operasional. Kemudian yang D yaitu penggunaan anggaran untuk evaluasi kerja, di mana dibagi menjadi beberapa bagian. Namun yang pertama yaitu evaluasi kinerja, di mana penggunaan anggaran sebagai alat evaluasi kinerja melibatkan perbandingan antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi. Seperti proses ini dikenal sebagai analisis varians. Kemudian yaitu analisis varians mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan realisasi baik dalam pendapatan maupun pengeluaran. Variasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu varians favorable dan varians tidak favorable, di mana varians favorable ini pendapatan lebih tinggi atau pengeluaran lebih rendah, dan realisasi pendapatan adalah 1.200.000, terdapat varians favorable sebesar 200. Itu contohnya. Kemudian contoh dari varians tidak favorable, ketika pendapatan lebih rendah atau pengeluaran lebih tinggi dari yang dianggarkan. Contohnya, misal jika anggaran pengeluaran adalah 800 dan realisasi pengeluaran adalah 900, maka terdapat varians tidak favorable sebesar 100.000. Kemudian tindakan korektif. Berdasarkan hasil analisis varians, manajemen dapat mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Ini bisa meliputi pengurangan biaya, peningkatan efisien untuk penyesuaian strategi pemasaran. Misalnya jika terdapat varians tidak favorable yang signifikan, manajemen mungkin perlu meninjau kembali strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yaitu pelaporan kinerja, di mana laporan kinerja yang berbasis anggaran berikan informasi yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Laporan ini biasanya mencakup laporan realisasi anggaran, laporan analisis varians, dan rekomendasi untuk perbaikan. Contoh kasus perusahaannya, kita dapat melihat contoh kasusnya seperti ini, yang dimana perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang produksi barang elektronik pada tahun 2023. Manajemen perusahaan menetapkan anggaran dengan proyeksi pendapatan sebesar 5 juta dan mengeluarkan sebesar 4 juta. Setelah 6 bulan berjalan, perusahaan melakukan analisis varians dan menemukan bahwa pendapatan yang direalisasikan adalah 4.800.000 dan pengeluaran sebesar 4.200.000. Maka perhitungan variansnya yaitu pendapatan anggaran sama dengan 5 juta, realisasi 4.800.000, varians sama dengan 5 juta dikurang 4.800.000 yaitu 200.000 atau tidak favorable atau pengeluaran. Kemudian yaitu pengeluaran anggaran sebesar 4 juta dan realisasi 4.200.000. Varian sama dengan 4.200.000 dikurang 4 juta sama dengan 2 juta atau tidak favorable. Dari analisis ini, manajemen menyimpulkan bahwa perlu ada tindakan untuk meningkatkan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kok nggak direkam? Mungkin Laili?